Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sinta Septiani dengan NIM 123002509, mahasiswa semester 2 dari program studi Sarjana Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang biolistrik yang meliputi yaitu pengertian biolistrik, gelombang-gelombang biolistrik, kemudian syarat kelistrikan pada tubuh, serta alat-alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik yang ada di dalam tubuh. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa sih itu biolistrik? Biolistrik itu adalah fenomena listrik yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Meskipun tidak terlihat, tubuh kita itu sebenarnya menghasilkan listrik setiap saat. Biolistrik dihasilkan oleh aktivitas sel, terutama sel syaraf dan sel otot. Fungsinya ini sangat penting untuk menghantarkan sinyal dalam tubuh. Misalnya, saat kita bergerak atau merespon suatu rangsangan. Biolistrik berasal dari pergerakan ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida yang keluar masuk sel. Selain itu, juga adanya terjadi karena perbedaan potensial listrik dan membran sel. Nah, perbedaan ini menghasilkan impuls listrik yang memungkinkan sel-sel tubuh saling berkomunikasi. Selanjutnya yaitu macam-macam gelombang dalam biolistrik. Yang pertama ada gelombang alfa, seperti gambarnya di atas ini, adalah gelombang otak yang muncul saat tubuh dalam keadaan rileks tapi masih sadar. Nah, biasanya terjadi ketika kita sedang tenang, santai, atau mata terpejam. Misalnya saat kita istirahat atau meditasi ringan. Nah, gelombang alfa ini memiliki frekuensi sekitar 8-13 Hz. Ciri khasnya adalah gelombangnya teratur dan sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi, gelombang ini menunjukkan bahwa otak kita dalam keadaan rileks tapi tetap siap menerima informasi. Yang kedua, ada gelombang beta, seperti gambarnya di atas. Gelombang beta ini adalah gelombang otak yang muncul saat kita aktif berpikir dan fokus. Biasanya terjadi saat kita sedang belajar atau mengerjakan tugas, atau bisa berkonsentrasi yang sangat tinggi. Nah, frekuensi gelombang beta itu sekitar 13-30 Hz. Amplitudo kecil dan gelombangnya cepat. Nah, gelombang beta ini menandakan bahwa kondisi otak sedang aktif, waspada, dan berpikir. Kemudian ada gelombang theta, seperti gambarnya, muncul saat kita mengantuk atau tidur ringan. Gelombang ini memiliki frekuensi sekitar 4-7 Hz, lebih lambat dari alfa. Biasanya terjadi saat kita mulai tertidur atau dalam kondisi sangat santai. Ciri khasnya, gelombang ini terjadi lebih lambat. Dan menunjukkan kondisi transaksi saat kita sadar dan tidur. Yang keempat ada gelombang delta, adalah gelombang otak saat tidur sangat dalam. Frekuensinya paling rendah itu sekitar 0,5-4 Hz dengan amplitudo besar dan sangat lambat. Gelombang ini penting untuk proses pemulihan dan istirahat tubuh. Jadi, delta menunjukkan kondisi tidur paling dalam dan tubuh benar-benar beristirahat. Yang kelima, ada gelombang gamma, seperti gambar di atas, adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 30 Hz, sekitar 30-100 Hz. Gelombang ini muncul saat otak melakukan aktivitas kompleks seperti berpikir, tingkat tinggi, pemecahan masalah, dan konsentrasi penuh. Ciri khasnya yaitu sangat cepat, menandakan aktivitas otak sangat aktif dan kompleks. Yang keenam yaitu gelombang EMG atau otot. Berbeda dari gelombang otak karena ini berasal dari aktivitas listrik otak. Gelombang ini muncul saat otak berkontraksi dengan frekuensi yang bervariasi dan tidak teratur.
Ciri khasnya adalah polanya gelombang acak karena mengikuti aktivitas gerakan otak. Yang ketujuh, ada gelombang EKG atau jantung. Adalah gelombang listrik yang menunjukkan aktivitas denyut jantung. Gelombang ini memiliki pola khas yang terdiri dari yang pertama ada gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Setiap bagian menunjukkan aktivitas listrik yang berbeda pada jantung. Nah, yang pertama ada gelombang P tadi menunjukkan depolatasi atrium, yaitu saat atrium mulai berkontraksi, yaitu kompleks QRS, menunjukkan depolaritasi ventrikel saat ventrikel berkontraksi memompa darah. Yang ketiga ada gelombang T menunjukkan repolaritasi ventrikel, yaitu saat jantung kembali ke kondisi semula. Jadi melalui gelombang EKG ini kita bisa melihat bagaimana jantung bekerja saat listrik dan mendeteksi kondisi jantung. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kelistrikan dalam tubuh. Syarat-syarat kelistrikan dalam tubuh adalah hal-hal yang harus ada agar tubuh bisa menghasilkan dan mengantarkan listrik. Yang pertama, adanya ion atau elektrolit seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Ion-ion ini berfungsi membawa muatan listrik di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada membran sel atau semi permeabel, yaitu membran yang mengatur keluar masuknya ion. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan muatan antara dalam dan luar sel. Yang ketiga, adanya perbedaan potensial membran. Bagian dalam sel bermuatan negatif, sedangkan pada bagian luar lebih positif. Nah, perbedaan ini selalu menjadi dasar terbentuknya listrik. Yang keempat, ada rangsangan atau stimulus, seperti yaitu sentuhan, panas, atau listrik. Rangsangan ini memicu perubahan muatan listrik sehingga terbentuk impuls. Dan yang terakhir ada sistem penghantar, yaitu syaraf, yang berfungsi menghantarkan sinyal listrik ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu alat-alat biomedis. Yang pertama ada EMG atau elektromiografi. Ini adalah alat yang digunakan untuk merekam dan mengukur aktivitas listrik pada otot, baik saat istirahat maupun saat berkontraksi. Nah, komponen utama dalam alat EMG ini terdiri dari satu elektroda yang ditempel di kulit untuk menangkap sinyal listrik otot. Yang kedua ada amplifier untuk memperkuat sinyal listrik. Yang ketiga ada monitor atau komputer untuk menangkapkan hasil. Yang keempat ada kabel penghubung untuk menghubungkan semua alat. Nah, cara penggunaannya cukup sederhana. Yang pertama yaitu kulit dibersihkan, lalu elektroda tadi ditempelkan. Kemudian setelah pasien diminta menggerakkan otot, dan alat ini akan merekam aktivitas listrik yang muncul dalam bentuk gelombang. Apa sih fungsi EMG ini? Fungsinya yaitu untuk mengetahui kondisi otot, mendeteksi gangguan syaraf dan otot, serta membantu diagnosis penyakit. Nah, ini adalah contoh penggunaan alat EMG atau elektromiografi. Ada EKG atau elektrokardiogram, adalah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Aktivitas listrik ini muncul saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Komponen alat EKG terdiri dari elektroda yang ditempelkan di dada, tangan, serta kaki. Yang kedua ada kabel penghubung. Yang ketiga ada mesin EKG dan monitor kertas rekam untuk melihat hasil. Cara penggunaannya, yang pertama, pasien diminta berbaring dengan rileks
Kemudian elektroda ditempelkan di dada atau bisa tangan, bisa kaki. Setelah itu, alat mulai merekam aktivitas listrik jantung. Hasilnya akan muncul dalam bentuk grafik atau gelombang EKG. Selanjutnya, tenaga medis akan menganalisis hasil tersebut. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya ini untuk mengetahui irama dan denyut jantung normal atau tidak normal. Selanjutnya ada mengidentifikasi adanya gangguan irama jantung. Yang ketiga ada yang mengetahui adanya kerusakan atau kelainan pada jantung. Kemudian membantu diagnosis serangan jantung serta memantau kondisi jantung selama pengobatan atau perawatan. Nah, ini contoh video penggunaan alat EKG. Hasil dari EKG berupa gelombangnya itu ada gelombang P, ini ada aktivitas atrium, kemudian kompleks QRS ini aktivitas ventrikal, dan yang terakhir gelombang T itu pemulihan pada jantung. Yang ketiga ada EGG atau elektrogastrografi, adalah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada lambung. Aktivitas ini berhubungan dengan gerakan lambung saat mencerna makanan atau disebut peristaltik. Alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan aktivitas lambung terutama saat proses pencernaan. Nah, komponen dari alat EGG ini adalah satu elektroda yang ditempelkan di permukaan perut, kabel penghubung, amplifier sebagai penguat sinyal, serta monitor atau komputer untuk menangkap hasil. Nah, alat ini caranya juga cukup sederhana. Yang pertama, pasien dibaringkan dalam keadaan rileks, biasanya sebelum atau sesudah makan. Kemudian kulit perut ini dibersihkan, lalu elektroda ditempel di area lambung. Setelah itu, alat mulai merekam aktivitas listrik lambung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Fungsi dari alat ini itu untuk mengetahui irama, aktivitas listrik lambung, dan mengidentifikasi adanya gangguan gerakan lambung, dan juga membantu diagnosis gangguan pencernaan seperti kayak mual muntah, kemudian serta kondisi lambung selama pengobatan. Yang keempat, ENG atau elektronistamografi adalah alat yang digunakan untuk merekam gerakan mata yang berhubungan dengan sistem keseimbangan tubuh atau vestibular. Gerakan mata ini disebut nystagmus yang terjadi akibat aktivitas saraf yang mengatur keseimbangan. Nah, alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi sistem keseimbangan tubuh, terutama yang berhubungan dengan telinga dalam syaraf vestibular. Komponen dari alat ENG terdiri dari elektroda yang ditempelkan di sekitar mata, kemudian kabel penghubung, amplifier sebagai penguat sinyal, serta monitor atau komputer untuk menampilkan hasil. Nah, alat ini cara penggunaannya yaitu pasien diposisikan duduk atau berbaring, kemudian elektroda ditempel di sekitar mata. Setelah itu, pasien diminta mengikuti objek atau rangsangan tertentu. Dalam beberapa pemeriksaan juga dilakukan stimulasi seperti perubahan posisi atau suhu pada telinga. Nah, alat ini kemudian akan merekam gerakan mata dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Fungsi dari ENG ini adalah untuk mendeteksi adanya gangguan keseimbangan meliputi gangguan keseimbangan, kemudian mengetahui penyebab dari vertigo, kemudian meningkatkan fungsi telinga dan saraf vestibular, serta membantu diagnosis gangguan neurolistik. Yang kelima ada ERG atau elektroretiografi,
adalah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada retina, yaitu bagian mata yang peka terhadap cahaya. Nah, aktivitas ini terjadi ketika retina merespon cahaya yang masuk ke mata. Alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan fungsi dari retina tersebut, terutama dalam merespon rangsangan cahaya. Nah, komponen dari alat ERG ini terdiri dari elektroda ini yang ditempel di sekitar mata atau menggunakan lensa kotak khusus, sumber cahaya sebagai stimulus, kemudian kabel penghubung, ada amplifier sebagai pengawasinya, serta motorik atau komputer yang pastinya untuk menampilkan hasil. Caranya itu cukup sederhana, yaitu pertama pasien dipersiapkan, biasanya mata akan ditetesi obat tertentu. Kemudian elektroda ini dipasang di sekitar atau pada permukaan mata. Nah, setelah itu pasien diberikan rangsangan cahaya dengan intensitas tertentu. Nah, kemudian retina ini akan merespon cahaya tersebut, lalu alat ini akan merekam aktivitas listrik retina dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Fungsi dari ERG ini apa sih? Untuk mengetahui apakah fungsi retina ini normal atau tidak, kemudian mendeteksi gangguan pada retina, mengevaluasi gangguan penglihatan, serta membantu diagnosis penyakit mata. Nah, yang keenam adalah EOG atau elektrookulografi, adalah teknik atau alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh pergerakan bola mata. Nah, sinyal ini muncul karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian depan dan belakang mata, sehingga setiap pergerakan mata ini akan dideteksi dalam bentuk sinyal listrik. Nah, yang tadi alat ini digunakan juga untuk mendeteksi dan merekam gerakan mata, serta menilai fungsi otot mata dan saraf yang mengaturnya. Komponen dari alat EOG ini terdiri yang pastinya ada elektroda yang ditempelkan di sekitar mata, kabel penghubung, kemudian amplifier sebagai pengawasinya, serta monitor atau komputer untuk menampilkan hasil. Nah, caranya itu yang pertama, pasien dalam posisi duduk atau rileks. Kemudian elektroda ditempelkan di sekitar mata, bisa di kanan atau di kiri atau di atas bawah. Setelah itu pasien diminta untuk menggerakkan mata untuk mengikuti arah tertentu. Alat akan merekam perubahan aktivitas listrik dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, fungsi dari alat ini itu untuk mendeteksi adanya gangguan gerakan mata, kemudian menilai fungsi otot mata dan bagian tertentu pada retina, kemudian membantu diagnosis gangguan syaraf mata, serta digunakan dalam penelitian tidur. Nah, ini adalah contoh video penggunaan alat EOG. Nah, setelah diperiksa, hasil dari EOG ini berupa grafik perubahan potensial listrik akibat gerakan mata yang menunjukkan ada arah gerakan mata, kecepatan, dan pola gerakan, serta normal atau tidak normalnya fungsi dalam penglihatan. Yang terakhir adalah EEG atau elektroencephalografi, adalah teknik atau alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Aktivitas ini berasal dari kerja neuron di otak yang saling berkomunikasi melalui sinyal listrik, sehingga aktivitas otak dapat terlihat dalam bentuk gelombang listrik. Nah, alat EEG ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik otak, kemudian menilai fungsi otak, serta membantu diagnosis gangguan neurologis. Komponen dari alat EEG ini terdiri dari yang pastinya elektroda yang ditempelkan di kulit kepala. Kemudian ada kabel penghubung, ada amplifier sebagai pengawasinya, serta monitor atau komputer untuk menampilkan hasil. Nah, caranya yaitu yang pertama, pasien ini dalam keadaan rileks, bisa duduk atau berbaring. Kemudian elektroda dipasang di kulit kepala sesuai titik tertentu. Jadi titiknya tidak boleh salah. Kemudian pasien diminta tetap tenang, terkadang diberikan rangsangan cahaya atau diminta untuk tidur. Setelah itu, alat ini akan merekam aktivitas listrik otak dan hasilnya dalam bentuk gelombang. Nah, fungsinya apa sih alat EEG ini? Nah, fungsinya ini untuk mendeteksi adanya gangguan seperti epilepsi, kemudian menilai aktivitas dan fungsi otak, kemudian mendiagnosis gangguan kesadaran, serta memonitoring kondisi otak, misalnya pada pasien koma. Nah, ini adalah contoh penggunaan alat EEG. Setelah diperiksa, alat EEG ini
akan menghasilkan hasil berupa gelombang eta, antara lainnya ada gelombang alfa dalam kondisi rileks, gelombang beta kondisi aktif atau berpikir, gelombang theta atau kondisi mengantuk, dan gelombang delta dalam tidur yang dalam. Dari materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa biolistrik merupakan fenomena listrik yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang berperan penting dalam menghantarkan sinyal, terutama pada sel syaraf dan sel otot. Biolistrik ini terjadi karena adanya pergerakan ion-ion dan perbedaan potensial listrik pada membran sel. Nah, aktivitas listrik ini dapat direkam menggunakan alat-alat medis, dan masing-masing ini untuk mengamati aktivitas pada organ tertentu. Nah, dengan adanya alat-alat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kondisi dan fungsi organ tubuh serta membantu dalam diagnosis berbagai gangguan kesehatan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai biolistrik dan alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa lewat dari kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.